Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Rabu tanggal 10 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang hari ini masih lanjut merah. Ditutup minus 1,78% ya, lumayan dalam. Close di 7.628 dan penurunan IHSG hari ini itu disertai distribusi asing yang sangat besar ya. Ini kalau kita cek hari ini tanggal 9 September, untuk hari ini aja asing keluar sebanyak 2,1 triliun. Ya, dalam satu hari ini untuk asingnya net sell 2,1 triliun di BBCA. Kemudian selain keluar di BBCA, hari ini untuk asingnya itu juga keluar lagi ini di Bank Mandiri 1,3 triliun ya, nilainya nggak kecil. Kemudian di Bank BRI hari ini asingnya mulai distribusi yang dengan jumlah yang lumayan. Net sell 468,6 M ya. Kemudian di Bank BNI net sell 223,5 M. Jadi di saham perbankan utamanya, saham-saham utama IHSG hari ini didistribusi asing dengan jumlah yang cukup besar. Kemudian di Antam juga walaupun tadi sempat naik lumayan tinggi, tapi mungkin sebagian ada aksi taking profit. Untuk asingnya net sell 185 M. Saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing hari ini. Kemudian yang paling banyak dibeli ada ASII, MTK, INDY. Cuman untuk nilainya ya seperti jauh ya kalau kita bandingkan dengan distribusi oleh asing untuk hari ini. Jadi IHSG didistribusi asing ya di hari kedua ya setelah reshuffle menteri, khususnya Menteri Keuangan sini yang jadi sorotan ya, apakah menteri yang baru ini bisa apa ya? Ya kita lihat aja nanti perkembangannya gimana, tapi respon market nggak bagus, respon asing pun juga ya seperti ini. Kabur ya, bukannya kabur, ini keluar dulu ya, mungkin masih seperti itu. Kalau kita lihat ya, bukan cuman hari ini ya untuk asingnya keluar itu, kalau kita cek kalau nggak salah dalam 2 minggu terakhir, kita cek aja dari tanggal 1 September ya. Jadi untuk bulan ini sampai tanggal 9 ini untuk asingnya udah net sell cukup banyak, khususnya di Bank BCA ya. Untuk asingnya udah net sell 6,5 triliun. Kemudian di Bank Mandiri net sell 2,4 triliun, di Bank BRI, BBNI juga net sell. Jadi untuk bulan ini didistribusi asing sangat besar untuk IHSG sampai tanggal 9 ya. Jadi untuk besok hari Rabu ya hati-hati aja kalau misal IHSG nggak terlalu bagus atau masih cenderung bearish atau turun. Supportnya kalau secara Fibonacci ada di 7480 ya, pantau aja level ini. Semoga aja masih bisa bertahan sih, soalnya kalau jebol di bawah itu ya potensi bisa lebih dalam lagi untuk penurunan IHSG ya. Pantau ini untuk besok 7480-an untuk IHSG. Semoga minggu ini masih bisa bertahan di atas itu walaupun aslinya distribusi. Terus secara teknikal, kalau lihat broker sahamnya juga ya seperti tadi ya, di distribusi asing cukup banyak untuk IHSG untuk bulan ini. Coba kita lihat untuk kondisi market secara global ya hari ini. Untuk kriptonya, untuk Bitcoin masih di level 100-an, 111, 112-an. Pas video ini kita buat, untuk Bitcoin ada di level 112.500 US dollar ya. 112.500 US dollaran per koin untuk Bitcoin. Kemudian kalau kita cek di sini untuk harga emasnya ini mendekati 3.700 US dollar per troy ounce, jadi sangat di atas ya. Jadi trennya lanjut bullish. Ini kalau kita lihat secara teknikalnya ya potensi atau target price untuk emas ya untuk beberapa waktu ke depan
di 37, 34, 3.700-an lah untuk target harga emas ya untuk bulan ini kalau masih lanjut bullish. Cuman kita pantau ini ada beberapa indikator ekonomi yang cukup penting ya untuk minggu ini dan hari ini tanggal 9 September ada non-farm payroll, kemudian unemployment rate ya, inflasi. Biasanya non-farm payroll kan satu paket. Non-farm payroll. Kemudian production price index ya, inflasi di tingkat produsen, inflasi rate ya. Jadi core inflation. Ya ini indikator-indikator cukup penting ya yang perlu kita pantau untuk update-nya gimana karena inflasi kemudian ya indikator penting ini untuk ekonomi global ya, bukan hanya ekonomi US karena ini kaitannya dengan US dollar. Jadi secara tidak langsung berpengaruh terhadap bursa IHSG ya. Jadi bisa dipantau gimana apakah hawkish atau dovish untuk indikator-indikator ekonomi Amerika ini. Kalau data indikator ekonominya bagus untuk US dollar, ya cenderung emas koreksi, ada potensi koreksi ya. Cuman untuk jangka yang lebih panjangnya sih untuk sekarang masih cenderung bullish. Jadi kalaupun indikatornya bagus, kemudian emas koreksi turun, nah itu malah kesempatan buat yang mau scalping atau trading di XAU USD ya. Nanti kalau terjadi penurunan support kuatnya dalam sih di 3.500 ya. Apakah bisa langsung ke level ini ya? Kayaknya bisa jadi, cuman kemungkinan kalau dalam sehari bisa turun sampai ke 3.500 itu cukup dalam ya untuk emas. Jadi ya trennya ini masih bullish, tapi kalau terjadi koreksi ya itu kesempatan mungkin yang mau ambil posisi ya untuk trading. Itu untuk emas secara tren masih bullish dan untuk target price-nya untuk jangka panjang ada di level 3.700-an. Itu untuk harga emas. Coba kita cek untuk nilai tukar rupiah hari ini melemah ya ke 16.470. Melemah, cuman hitungannya masih ya yang belum parah-parah banget. Semoga aja nggak parah ya. Ya mendekati 16.500 ya. Kita lihat gimana untuk nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu ke depan setelah diganti ini Menteri Keuangannya. Oke, itu untuk kondisi market secara global. Coba kita lihat ada sentimen apa hari ini. Hari ini dolar stabil menjelang data ketenaga kerjaan. Wijaya Karya Beton ya, Weton kantongi kontrak baru 2,5 triliun. Sebenarnya Weton itu fundamentalnya cukup bagus ya. Hanya saja mungkin apa ya, dia produksi beton tapi produksinya ya untuk Wika, untuk perusahaan-perusahaan konstruksi yang hutangnya banyak. Jadi mungkin ya produknya Weton itu belum dibayar ya oleh teman-temannya sendiri ya. Beton Wika ya, ini anak perusahaannya Wika. Tapi kalau nggak salah udah naik lumayan ya ke berapa sekarang, udah 100-an lebih ya atau berapa ya. Cuman nggak terlalu direkomendasikan sih untuk sekarang karena ya volatilitasnya kurang dan likuiditasnya ya. Kalau untuk masalah volatilitas sih kadang volatile karena
ya nilai transaksinya nggak gede ya kalau untuk weton itu. Mungkin ya untuk besok sih kayak kalau menurut saya ya seperti tadi ya, kalau misal IHSG belum bagus, apalagi hari ini distribusi asing sangat besar, ya hati-hati aja kalau misal merah, jangan buru-buru buat average down kalau cashnya terbatas ya. Tapi kalau cashnya unlimited sih disclaimer, kalau turun ambil buy di saham-saham yang fundamentalnya solid. Oke, itu untuk indeks IHSG. Langsung aja ke saham yang pertama. Kita akan cek dulu saham yang paling banyak dijual oleh asing hari ini, yaitu BBCA. Lanjut turun ya, minus 2,27%, walaupun tadi sempat sedikit hijau ya. Open gap bawah, kemudian naik, itu mentok cuma di 7725, kemudian lanjut turun. Ya, support selanjutnya di sini harga terendahnya waktu itu pas tanggal 8 April ya. Padahal IHSG-nya udah buat rekor baru kemarin, tapi ketika IHSG koreksi, saham-saham ini ikutan nyungsep. Ya, gimana ya, emang trennya lagi kayak gini, saham-saham yang fundamentalnya solid. Jadi ya kuat-kuat mental aja. Jadi penting untuk memperhatikan money manajemennya. Jangan semua all in di saham yang ya jangan all in di di satu sektor aja ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini, siapa yang distribusi sebanyak itu di saham BBCA. Hari ini tanggal 9, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asing yang distribusi ada YU net sell 708M, nggak sedikit. BK net sell 556M, KZ net sell 472M, TP net sell 256M, RX net sell 252M, ZP, BB juga net sell cukup banyak. Nah, jadi hari ini benar-benar distribusi asing dengan jumlah yang cukup banyak untuk BBCA. Mungkin buat teman-teman yang tahu alasannya kenapa, ada tambahannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman ya ini kalau lihat asing keluar dengan jumlah yang cukup besar, agak was-was ya kalau buat nampung BBCA. Yang penting tunggu aja di harga yang lebih rendah. Jadi untuk besok jangan buru-buru buat average down, takutnya kalau masih merah itu ada potensi buat nguji lagi supportnya yang di 7.275, 7.300. Mungkin pantau ketika mendekati level itu ya, apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak. Kalau enggak ada malah jebol, ya wait and see aja. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. September, Oktober ya, mungkin ya kita lihat sampai kapan ini distribusi asing terjadi ya. Kalau asingnya masih cenderung keluar ya kurang bagus ya untuk saham-saham yang naiknya itu biasanya karena asing. Itu untuk saham Bank BCA, resistnya 7.800 masih jadi resistnya, dan supportnya di 7.300 mendekati level itu. Posisi sekarang 7.500 itu di tengah-tengah antara support sama resist, jadi nggak terlalu direkomendasikan buat ajar kanan ya kalau likuiditasnya terbatas. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini juga mulai didistribusi asing nih, padahal kemarin asingnya masih bertahan ya di saham Bank BRI. Hari ini keluar cukup banyak, dan ya di hari ini aja ya, untuk bulan ini Bank BRI didistribusi asing dengan jumlah yang cukup banyak. Open gap bawah tadi pagi, opennya di 3870. Kemudian sempat naik tapi nggak sampai hijau ya, nggak sampai break lagi di atas 3.900, malah lanjut turun kelas di 3.790. Ini kalau secara teknikalnya hari ini itu tadi sempat jebol, cuman close-nya itu bisa bertahan di atas 3780. Jadi ya dijaga di atas supportnya ya untuk hari ini.
untuk besok Rabu sih semoga aja terjadi technical rebound, tapi kalau misal langsung merah dan nggak bisa break lagi di atas 3780 ya mending wait and see aja dulu. Buat yang nyangkut dan nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down ya, takutnya kalau langsung merah dan nggak bisa break lagi di atas 3780 itu cenderung melanjutkan penurunannya. Dan supportnya lumayan dalam di 3590. Kalau BBCA itu bisa buat low baru di bawah berapa tadi? Di bawah 7.300 untuk minggu ini ya, ya Bang BRI juga nggak menutup kemungkinan kan bisa ke level 3.500-an lagi. Jadi jangan buru-buru buat average down kalau besok merah ya. Yang udah masuk duitnya buat beli saham ya, kalau tujuannya untuk jangka panjang di hold aja, karena perbankan itu ya selama masih sehat aja sih aman ya. Dan Bank BRI ini kayaknya ya masih aman harusnya ya. Walaupun pendapatannya turun di kuartal 2, cuman ya untuk perbankan besar ya harusnya masih aman. Itu untuk Bank BRI ya sebenarnya sih kesempatan buat teman-teman yang bersabar ya. Kesempatan kalau mau untuk jangka panjang ya, bukan cuma Bank BRI, Bank Mandiri juga udah di bottom. Cuma resikonya ya itu kalau asingnya terus distribusi apalagi retail terus yang nampung ya kuat-kuatan aja nahan floating loss. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek. Oh ya, kita belum cek hari ini siapa yang distribusi di Bank BRI ya. Hari ini tanggal 9 September untuk Bank BRI didistribusi oleh RX 217M, kemudian AK 203M, YU 180M. Kalau kita bandingkan antara net sell sama nilai transaksinya sebenarnya nggak beda jauh. Jadi hari ini Bank BRI cenderung didistribusi oleh asing ya. Dan yang paling banyak masuk untuk asingnya ZTK aja, cuman lebih banyak yang jualan sih. Untuk lokalnya sendiri masih terus ditampung oleh lokal retail ya, khususnya broker-broker retail yaitu YP, CC, XL, SQ, XI. Jadi besok pantau ini aja. Kalau Bank BRI nggak bisa bertahan atau di atas 3780 ya wait and see aja dulu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini hasilnya distribusi sangat banyak ya, dan harga sahamnya di level 4.300 ini. Ini malah lebih parah, bukan lebih parah apa ya. Ini kalau besok buat low baru di bawah 4250 perlu waspada untuk saham Bank Mandiri, karena sampai tanggal sekarang pun itu kan belum diupdate ya kuartal 2-nya ya. Kenapa ini Bank Mandiri? Semoga aja kuartal 2-nya bisa buat kejutan ya, kejutan yang positif. Cuman kalau misal kejutannya negatif ya itu resiko ya. Resiko di pasar modal ya. Semoga aja karena penurunannya udah dalam. Kalau misal laporan kuartal 2-nya profitnya nggak memuaskan, minimal kalau turun itu semoga aja nggak dalam-dalam banget. Kita lihat secara teknikalnya hari ini open ke bawah, naik ya, mencoba buat break lagi di atas 4.500, nggak berhasil, malah lanjut turun ya, bahkan menjelang close market pun tadi ada di level 4340, 4330, ditarik turun close di 3.000, di 4.310. Nggak apa ya, ya yang belum punya posisi ini kesempatan, tapi nggak direkomendasikan buat all in dulu ya. Soalnya masih wet apa ya. Ya kalau mau all in disclaimer ya, cuman resikonya nanti kalau turun kan nggak bisa average down lagi. Jadi ya perhatikan juga money manajemennya. Kalau kita lihat secara teknikal di sini untuk supportnya ya di 4250 ini.
Jadi untuk besok pantau level itu semoga bisa bertahan ya di atas itu. Kalau terjadi pemantulan naik, yaitu malah kesempatan yang bagus buat ambil posisi. Kalau ambilnya banyak-banyak, ya hati-hati aja kalau aslinya masih distribusi ya. Di Bank Mandiri BMRI hari ini tanggal 9, ini kita bisa lihat barang-barang di distribusi asing cukup besar. AKBK ya, AKBK ini selain keluar di BBCA juga keluar di Bank Mandiri. AK Netsel 625M, BK Netsel 211M, CC KZ YU versi asing juga keluar. Ini kalau kita lihat hari ini pada masuk kemana? Untuk AKBK ini pada masuk kemana ya? Apakah cuman keluar tapi nggak masuk? Kalau menurut saya sih cuman keluar ya untuk AKBK-nya ini, jadi nggak masuk ya kan. Ini kalau kita lihat nilainya untuk AK distribusi Bank Mandiri, Bank BRI cukup besar nilainya. Dan cuman masuk di MTK 79M, di SSA, Indi, jadi hari ini emang taking profit atau kok taking profit ya, jualan ya untuk AK distribusi di IHSG. BK juga sama, hari ini distribusi Bank BCA, Bank Mandiri dan nggak masuk. Ya masuknya di Antam, BV, MTK, cuma nilainya nggak jauh lah kalau kita bandingkan dengan mereka jualan. Jadi asing distribusi hari ini IHSG, bukan hari ini, dari kemarin ya. Mungkin masih agak ragu, kan agak ragu masih apa ya, ini pergantian Menteri Keuangan ini masih jadi pantauan asing mungkin ya. Ya sebagai retail mungkin ini aja, kalau emang fundamentalnya itu solid dan masih bagi dividen, ya mudah-mudahan aman ya, gitu aja. Positive thinking aja ya. Tinggal kalau misal jelek-jeleknya masih turun, ya ya minimal pegang gas lah buat average down ya. Jadi jangan buru-buru, jangan terlalu agresif buat masuk di saham untuk kondisi sekarang ya. Tetap sedia gas itu cukup penting. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Hari ini didistribusi oleh asing, untuk lokalnya netbuy nampung. Dan yang tampung ya ini YP, XL, SQ, CC, PD, NI, XI ya, cukup banyak broker-broker retail. Untuk besok secara teknikal Bank Mandiri pantau ini sebenarnya ya mudah-mudahan ada potensi buat technical rebound. Jadi kalau mau trading disclaimer ya. Supportnya di sini di 4250 dan resistnya di 4500-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya ini kita akan cek saham BBNI. Hari ini juga turun lumayan dalam untuk Bank BNI. Tadi pagi open gap bawah, naik mentok di 4190, cuman langsung lanjut turun lagi. Secara teknikal hari ini jebol 4100, close di 4080. Kalau besok nggak bisa break lagi di atas 4100 ya jangan buru-buru buat average down atau buat entry. Tunggu di 3980 ya, ini support selanjutnya untuk Bank. Kalau misal masih lanjut turun. Kalau kita lihat hari ini yang distribusi siapa di BBNI tanggal 9 November September ini juga di distribusi asing ya, YU net sell 145,7M, bahkan untuk YU versi asing ini 100% jualan hari ini di Bank BNI, kemudian ZP, CC, AK juga net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, nampung lokalnya. Harga sahamnya turun sih. Ini kalau besok merah tunggu di 3980 aja. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya ini kita masih cek perbankan ya, yaitu BRIS yang hari ini juga longsor. Lumayan dalam ya. Hari ini tadi sempat hijau sebenarnya untuk BRIS, sempat ke 2640 ya, terjadi technical rebound tapi turun karena IHSG-nya merah dan saham perbankan yang lain juga didominasi merah. Yang hijau itu kalau nggak salah Bank BTN ya tadi, cuman nggak tahu close level berapa. Nggak ngikuti sampai close market untuk BBTN. Dengan untuk BRIS sendiri close di 2480. Kalau secara teknikal supportnya di sini di 2350 ya. Jadi kalau misal besok
nggak bisa break lagi di atas 2560 ya kalau merah IHSG-nya nggak bagus dan buru-buru buat average down atau entry di bridge ini juga, tunggu aja di 2350 mungkin mendekati level itu, kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Kalau nggak ada ya gimana ya, yang penting wait and see aja dulu sampai kondisi IHSG kondusif. Ya sekarang lagi nggak kondusif ya karena distribusi asing sangat besar. Tambah lagi penurunan IHSG juga cukup dalam. Ditambah lagi harga IHSG-nya yang masih di area atas ya. Walaupun saham-saham utamanya masih di bawah ya, IHSG-nya udah di atas dan ketika IHSG koreksi itu saham-saham utama yang masih di bawah ikut-ikutan turun itu gimana itu ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Hari ini BRIS di distribusi asing juga ada AK, CC, kemudian YU, RX, ZP versi asing Netel ya, nggak bagus sih. Lokalnya netbuy dan didominasi retail yang nampung. Jadi untuk besok BRIS ya kalau merah atau apa ya IHSG-nya nggak mendukung, jangan buru-buru buat average down atau jangan buru-buru buat masuk. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek Antam ya. Antam hari ini tuh tadi sempat naik lumayan tinggi ya, jadi tadi itu naik cukup tinggi nyentuh resist. Jadi buat teman-teman yang udah taking profit tadi ya teramankan ya floating profitnya di area resist 3850. Tadi kan sempat mencoba break di atas ini tapi belum berhasil. Turun, mantul naik. Tapi harga emasnya kan ini masih di atas ya. Semoga aja gagal breakout hari ini ya cuman gagal breakout aja, koreksi. Jadi trennya masih bullish. Ya kalau mau entry cari momen aja mungkin. Kalau besok koreksi merah supportnya itu masih di 3470. Mendekati level ini, lihat apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak. Kalau ada tanda-tanda pullback, tambah lagi harga emas masih di atas, ya disclaimer kalau mau entry untuk trading ya. Tapi kalau jebol di bawah 3480 ini, ya ada salahnya buat diantisipasi. Kalau tujuannya trading ya, kalau tujuannya untuk investasi sih sebenarnya juga udah agak telat ya, karena udah di atas walaupun valuasinya ini masih wajar. Ya maksudnya mahalnya itu mahal karena wajar gitu loh, bukan mahal karena dibikin ya. Kita lihat untuk Antam hari ini siapa yang keluar Antam dan siapa yang masuk. Yang masuk XLPD SQ enggak. Ini pertimbangannya apa ini retail-retail masuk di area resist ya. Kita lihat hari ini untuk asingnya yang distribusi ada YU, AKTP, Netsel ya. Ya mungkin buat patokan support resistennya aja ini. Plus di 3660 itu agak tengah nanggung ya, di tengah-tengah antara support sama resist. Kalau besok merah tunggu aja di 3480 sih. Tapi kalau langsung hijau disclaimer ya yang mau trading atau scalping. Nanti target price-nya ya resistnya masih di 3860 ini. Volatilitasnya cukup tinggi untuk Antam beberapa waktu terakhir ini ya mungkin karena itu ya komoditasnya yang cukup menarik. 2 jutaan ya berarti untuk harga emas itu kalau harga acuan atau ya emas dunianya 2000 mendekati 3.700. Oke, selanjutnya kita akan cek saham MDKA ya. MDKA ini hari ini juga tadi sempat hijau naik ke 2820 ya, cuman turun lagi ya mungkin karena ya SG-nya merah. Kita lihat untuk MDKA hari ini apa kabar untuk transaksinya. Hari ini tanggal 9 September untuk MDKA yang masuk asing loh, ini AK versi asing masuk 77M, BK masuk 11M. Untuk lokalnya yang masuk retail juga ikutan masuk ya. Yang distribusi ini lokal, DH versi lokal 116M. Mungkin buat patokan ya teknikalnya untuk MDKA, tapi disclaimer ya yang mau entry. Kalau misal pendapatan kuartal 2 ini
bagus, ya mudah-mudahan bagus dan kemungkinan bagus ya untuk MTKA. Harusnya ya, bukan kemungkinan, harusnya bagus. Maksudnya lebih bagus dibandingkan paling nggak rugi lah karena untuk harga emasnya kan tinggi, rugi. Di sini untuk target price-nya kalau hijau ya untuk minggu ini di 2940. Kalau untuk swing di situ level target price. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham CDIA ya. Sahamnya Pak PP cukup solid ya. Maksudnya harganya walaupun turun itu nggak longsor. Untuk 4% untuk saham CDIA itu hitungannya nggak longsor ya, itu kecil lah. Bukan kecil apa ya, nggak dalam, belum dalam. Ya emang lagi nggak menarik aja ya dan cenderung sepi. Ketika IHSG membara, saham-sahamnya Pak PP sepi. Hari ini CDA seperti ini transaksinya, masih malah dibeli asing ini walaupun nilainya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan retail-retail mulai taking profit mungkin ya, anggap aja mereka anggap aja apa ya, ya mungkin mereka punya dari IPO dan hari ini lagi taking profit. Kayaknya ada potensi pullback naik apa ya, technical rebound ya untuk besok kayaknya. Technical rebound resistnya di sini 1395, cuman ya tetap hati-hati buat trading aja. Kalau langsung nge-HK di 1320 agak beresiko, tapi disclaimer ya, takutnya kalau masih cenderung merah karena ini dari harga tertingginya itu didominasi candle warna merah, jadi ya indikatornya bearish. Kalau merah supportnya ada di 1180, mungkin pantau level itu. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya, ini yang terakhir untuk video ini. Untuk saham cuan hari ini juga ikutan merah 3% lebih ke 1430. Ya hitungannya cukup apa ya untuk sahamnya Pak PP ini ketika IHSG kebakaran mereka sepi ya, dan kalaupun turun itu ya hitungannya masih wajar ya. Hari ini penurunan cuan itu sebenarnya disertai distribusi oleh retail lokal ya. Jadi kayaknya kalau terjadi technical rebound bisa dipantau untuk saham cuan. Cuan kemudian CDIA ini kan yang floating sahamnya di publik itu nggak terlalu banyak. Jadi harga sahamnya itu masih dikendalikan ya, makan masih ya. Mudah dikendalikan oleh yang punya kepentingannya. Kalau untuk cuan sendiri supportnya di 1330. Jadi kalau mau entry cari momen yang bagus di sini supportnya. Resistnya di 1550-an dan posisi sekarang 1430 itu di tengah-tengah support sama resist. Nggak nanggung kalau mau entry sebenarnya, tapi disclaimer. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.